Informasi terkini terkait wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif yang meninggal dunia pagi hari ini. Kita akan langsung tanyakan kepada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Selamat pagi Bang Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Abdul, saya Valentina, salam kenal. Sebelumnya turut berduka cita atas meninggalnya sosok yang juga menginspirasi dan merupakan cendekiawan Indonesia. Mungkin Bang Abdul bisa menceritakan sebenarnya seperti apa kondisi sebelum Bapak Buya Syafi'i Ma'arif ini dikatakan meninggal dunia. Ya, beliau memang sudah sempat sakit beberapa hari dan dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Beberapa saat memang kondisinya sempat agak memburuk, terutama terkait dengan jantung beliau. Dan dalam perawatan sebenarnya beberapa yang lalu sudah diizinkan pulang oleh dokter karena kondisinya membaik. Tetapi kemudian kira-kira kemarin gitu beliau kondisinya drop lagi dan kembali dirawat di PKU Muhammadiyah. Dan tadi pagi sekitar jam 7 saya mendapat informasi kalau kondisi beliau sangat kritis. Dan tadi sekitar jam 10.15 beliau wafat. Karena itu kami mohon didoakan agar beliau husnul khotimah dan diampuni segala dosanya. Mohon jika ada kesalahan beliau dapat dimaafkan. Untuk pemakaman belum ada informasi lebih lanjut. Insya Allah nanti pagi ini jenazah akan dibawa ke Masjid Gede di Yogyakarta. Dan kemudian mungkin nanti habis asar begitu akan dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah Muhammadiyah di Jogja juga. Oke, Pak Abdul, boleh diinformasikan untuk tanggal pastinya. Jadi sebenarnya untuk Buya Syafi'i ini masuk ke rumah sakit PKU bisa dikatakan dalam rentang berapa hari Pak dalam perawatan untuk beberapa waktu terakhir ini? Keluar masuk ya, akhir-akhir ini beliau agak keluar masuk memang. Jadi ya banyak faktor yang menyangkut kesehatan beliau memang, dan setelah Idul Fitri memang beliau beberapa kali keluar masuk rumah sakit dan menjalani perawatan, sempat membaik, kemudian masuk lagi, dan kemudian terakhir masuk karena kondisi jantung dan juga pernafasan beliau yang memang mungkin selain juga karena faktor sakit juga karena faktor usia juga ya, sehingga beliau hari ini wafat. Oke, Bang Abdul, ini saya coba interupsi sebentar dengan informasi yang baru saja saya dapatkan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir yang mengatakan bahwa nantinya jenazah Buya Syafi'i ini akan dibawa ke Masjid Besar Kauman untuk disolatkan selepas Jumatan hingga asar nanti. Kemudian lanjut akan dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo. Ya, pemakaman ini boleh saya bacakan selengkapnya, Pak. Boleh Pak Abdul ya, mungkin nanti bisa nanti dibenarkan jika saya memiliki kesalahan di sini. Pemakaman ini akan dilakukan di Dusun Donomulyo, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Untuk sebelumnya almarhum dibawa ke Masjid Besar Kauman untuk disemayamkan, terutama pada waktu Bada Asyar, dan akan dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah. Betul? Ya, betul. Pak Abdul, untuk informasi sementara seperti ini? Ya, betul Mbak. Oke, berarti untuk saat ini sejak wafatnya Pak Buya Syafi'i masih di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Oke, masih di rumah sakit. Jadi nanti dari rumah sakit nanti akan dibawa ke Masjid Gede ya, Masjid Agung Kauman. Dan kemudian nanti disolatkan mungkin secara bergelombang gitu sesuai dengan ketersediaan tempat, dan asar nanti akan dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah yang tadi disampaikan itu. Oke,
untuk saat ini proses yang sedang dilakukan apa Pak terhadap almarhum Buya Syafi'i di Rumah Sakit PKU? Saya belum tahu persis ya, saya juga posisinya di Jakarta ini. Oh baik, Jadi biasanya sih kalau di Muhammadiyah setelah seseorang wafat itu langsung dimandikan, kemudian dikafani, dan sekarang ini kan sudah sekitar jam setengah 11 ya. Jadi mungkin nanti selesai dari situ langsung dibawa ke Masjid Gede atau Masjid Agung Kauman untuk disolatkan. oke. Pak Abdul ada rencana untuk kemudian menyusul ke Jogja Pak untuk mengikuti proses pemakaman? Ya, saya sedang mencoba mencari beberapa alternatif penerbangan ini, mudah-mudahan sih masih bisa. Oke, baik. Mungkin Pak Abdul bisa menceritakan, Pak Abdul juga di sini mungkin kami bisa mengerti bahwa Pak Abdul memiliki kedekatan tersendiri dengan Buya Syafi'i Ma'arif di sini. Adakah yang memori yang bisa diceritakan kenangan bersama beliau? Ya, beliau ini seorang yang sangat luar biasa ya, dari sisi prinsip hidup, terutama kesederhanaan dan kebersahajaan beliau, juga keberpihakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil, dan sikapnya yang sangat egalitarian kepada siapapun. Beliau seorang yang sangat mencintai bangsa Indonesia dan juga sangat mencintai umat, sehingga sampai saat sakit sekalipun beliau masih berpikir mengenai bagaimana keadaan umat dan bangsa Indonesia. Saya kira itu yang memang sangat sulit ditemukan dari sosok Buya, dari yang kita bisa lihat dari tokoh yang lainnya ya. Karena memang Buya ini kan seorang yang sangat egaliter sekali dalam banyak hal dan sangat dekat dengan apapun. Ya. Itu yang saya kira sangat sulit ditemukan di antara para tokoh bangsa yang ada sekarang ini. Ya, apakah ada informasi dari PP Muhammadiyah seperti apa nanti kelanjutannya terutama jelang proses pemakaman ini, Pak Abdul? Sementara belum ada, nanti akan dihandle oleh pihak PKU Muhammadiyah Jogja dan juga PPE Muhammadiyah Jogja. Oke, Pak Abdul bisa lebih dielaborasi lagi seperti apa Pak nilai-nilai yang bisa dibagikan terutama kepada kami penerus bangsa Indonesia terkait juga dengan nilai-nilai yang terus dikedepankan Buya Syafi'i Ma'arif ketika masa hidupnya. Ya, satu yang prinsip saya kira kesederhanaan ya. Itu yang saya kira sangat luar biasa beliau itu. Yang kedua adalah keteguhannya pada prinsip-prinsip kebenaran. Kemudian yang ketiga kejujuran. Nah, itu yang saya kira luar biasa menjadi pelajaran bagi kita. Dan Buya sekali lagi adalah seorang yang dekat dengan siapapun. Karena kepeduliannya sangat tinggi. Sehingga beliau adalah tokoh yang bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak pandang agamanya, tidak pandang partai politiknya. Bahkan juga di kalangan sangat dekat dengan kalangan muda beliau itu. Dan ini yang saya kira sekali lagi menjadi teladan bagi kita semua. Pak Buya adalah seorang yang memang sangat dekat dengan siapapun dan mencintai bangsa ini, mencintai negeri ini dengan segala tanggung jawabnya dan dengan segala keteguhannya bagaimana agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju. Ya, Pak Muti bisa diceritakan juga kepada kami seperti kita ketahui bersama bahwa Buya Syafi'i Ma'arif ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Seperti Ya, apa kepemimpinan beliau yang mungkin juga bisa diteruskan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini dan selanjutnya? Ya, beliau memimpin Muhammadiyah itu tahun 2000 sampai tahun 2005. Yang sebelum itu beliau juga sempat menggantikan posisi Pak Amin, melanjutkan posisi Pak Amin dari tahun 98 sampai tahun 2000. Satu hal yang senantiasa beliau tunjukkan selama memimpin Muhammadiyah itu sekali lagi adalah kebersahajaan beliau dan bagaimana Buya berusaha membawa
Muhammadiyah menjadi sebuah gerakan Islam yang berkemajuan, gerakan Islam yang terbuka, yang dapat dirasakan langsung kehadirannya oleh seluruh masyarakat, terutama melalui amal usahanya. Buya adalah seorang pimpinan Muhammadiyah yang pikiran-pikirannya membawa banyak sekali perubahan dan kemajuan di dalam Muhammadiyah. Ini yang saya kira bisa kita lihat dari kepemimpinan Buya. Beliau seorang yang tidak suka seremonial atau hal-hal yang terlalu formalitas, misalnya meeting dalam waktu yang sangat lama atau hal-hal yang sifatnya seremonial, karena memang beliau ingin agar segala sesuatu dilaksanakan dengan cara yang sederhana, kemudian efisien, tetapi memiliki makna yang sangat tinggi. Oke. Pak, ini kan tadi Pak Mukti mengatakan bahwa Buya Syafi'i ini merupakan sosok yang dekat dengan siapapun, yang menjalin relasi dengan siapapun, bahkan juga memberikan banyak perubahan dan gerakan Islam terbuka, terutama untuk kemajuan Muhammadiyah begitu, Pak. Perubahan yang seperti apa yang mungkin bisa Bapak informasikan kepada kami? Ya, misalnya masa kepemimpinan Buya itu beliau senantiasa menyampaikan gagasan-gagasan dan juga gerakan bagaimana Muhammadiyah ini lebih hadir, ya. Bagaimana Muhammadiyah ini lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Beliau melaksanakannya tidak dengan banyak sekali retorika, tetapi dengan tingkah laku dan dengan contoh yang nyata, keteladanan yang nyata. Karena itu Buya Syafi'i Ma'arif ini selama menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah mungkin tidak banyak turun ke daerah. Beliau sangat membatasi diri untuk turun ke daerah itu karena memang ya sekali lagi beliau lebih banyak memberikan peran kepada anggota pimpinan yang lain. Selain memang beliau memilih untuk memberikan pikiran dan perhatiannya kepada hal-hal yang sangat substantif dan melakukan berbagai kegiatan di Muhammadiyah ini, hal-hal yang memang membawa perubahan yang besar dalam kehidupan umat dan juga kehidupan bangsa, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana Muhammadiyah bisa berperan di dalamnya.